Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Irwan Fatur Rahman SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen sekolah dan madrasah serta teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Ardi Setiawan dan teman saya Eza Ayustari yang akan mempresentasikan materi pada pertemuan kali ini dengan tema kebijakan pendidikan sekolah dan madrasah. A. Pengertian kebijakan pendidikan dan kebijakan sekolah. Kebijakan pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu kebijakan policy dan pendidikan education. Kebijakan dapat diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, atau rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Garis haluan. Sedangkan pendidikan dapat diartikan sebagai hak asasi manusia, kunci pembangunan berkelanjutan dan perdamaian serta stabilitas dalam suatu negeri. Kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi misi pendidikan. Dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu, jadi kebijakan pendidikan dapat disimpulkan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perumusan, analisis, implementasi, monitoring atau pemantauan, serta evaluasi seputar masalah pendidikan yang diterapkan dalam menjawab tantangan pendidikan dan diberlakukan dan diperbarui secara periodik. Sedangkan pengertian kebijakan sekolah menurut Dux dan Candy adalah kerja sama dan keputusan oleh individu atau keinginan kelompok dengan kewenangan yang sah dari dewan sekolah, pengawas, administrator sekolah atau komite sekolah dan tanggung jawab bagi kontrak negosiasi. Dalam arti lain, kebijakan sekolah merupakan kebijakan pendidikan yang telah memasuki tingkat satuan pendidikan setempat yang dilakukan secara mutualistik serta mandiri dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki sekolah maupun pihak-pihak yang terkait, langsung dengan proses implementasi kebijakan di sekolah. B. Tujuan dari kebijakan pendidikan. Jika dilihat dari tujuan kebijakan apabila dihubungkan dengan dunia pendidikan, maka dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, tujuan kebijakan dilihat dari sisi tingkat masyarakat. Yang kedua, tujuan kebijakan dilihat dari sisi tingkat politis. Dan yang ketiga, tujuan kebijakan dilihat dari sisi tingkat ekonomis. Tujuan kebijakan dilihat dari sisi tingkat masyarakat. Tujuan kebijakan di sini dapat diamati dan ditelusuri dari hakikat tujuan pendidikan yang universal. Hal tersebut merupakan analisis pada fakta dan realita yang tersebar luas di masyarakat dan dikarenakan pendidikan dalam arti umum merupakan suatu proses yang mentransfer nilai-nilai yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa baik dari segi pengetahuan maupun karakter. B. 2. Tujuan kebijakan dilihat dari sisi tingkat masyarakat. Tujuan kebijakan ini dapat diamati dan ditelusuri dari sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan sosial yang berbeda. Pendidikan yang telah menjadi suatu kebijakan publik diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif supaya tercipta generasi masyarakat dalam aspek keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga wawasan, sikap dan perilakunya semakin demokratis. Yang ketiga, tujuan kebijakan dilihat dari sisi tingkat ekonomi. Tujuan kebijakan ini dapat dilihat dan ditelusuri dari kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang,
yang didasarkan pada beberapa alasan, yaitu yang pertama, pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, investasi pendidikan memberikan nilai baik yang lebih tinggi daripada investasi fisik di bidang lain. C. Prinsip-prinsip dalam kebijakan pendidikan. Ada 5 prinsip dalam kebijakan pendidikan. Di antaranya sebagai berikut. Nilai-nilai pendidikan harus mewarnai setiap kebijakan negara dalam berbagai bidang. Ekonomi, sosial, budaya, hukum, perdagangan, dan lain-lain. Pendidikan harus terbebas dari intervensi kekuasaan dan konflik kepentingan. Nilai-nilai kependidikan harus menjiwai sistem politikan dan prinsip penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintahan. Nilai-nilai pendidikan harus menjadi spirit yang menjiwai kepribadian dan budaya bangsa yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Pendidikan harus menjadi garda terdepan dari suatu proses perubahan dan menjadi lokomotif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Fungsi-fungsi kebijakan dalam pendidikan. Kebijakan dalam pendidikan ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur pengelolaan sekolah yang tidak terbatas pada kurikulum, pedagogik, dan penilaiannya, tetapi juga kondisi guru dan pemeliharaan sarana fisik sekolah. Adapun menurut Nanang Fatah, fungsi kebijakan dalam pendidikan sebagai berikut. A. Menyediakan akuntabilitas norma budaya yang menurut pemerintah perlu ada dalam pendidikan. Hal ini berkaitan erat dengan karakter kepribadian yang sangat beragam dan berbeda-beda. Selain itu, perlu dimasukkannya muatan pelajaran pendidikan karakter terhadap masing-masing sekolah, di mana sekolah harus konsekuen